Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah wa syukurillah eh, pada siang hari ini ya kita semua masih diberikan banyak sekali karunia oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri majelis kita pada siang ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Semoga apa yang Allah anugerahkan kepada kita sampai pada hari ini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kebaikan, mendatangkan banyak sekali pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita mensyukurinya dengan sebaik-baiknya menggunakan semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua menjadi hamba yang senantiasa bersyukur sehingga layak untuk memperoleh tambahan-tambahan karunia yang lainnya. Salawat juga salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan beliau, juga para sahabat dan penerus beliau yang Masya Allah ya luar biasa ingin menjadikan Islam ini sebagai manhaj, sebagai panduan untuk kita semua ya, dengan berbagai perjuangan yang beliau dan juga sahabat-sahabat beliau lakukan. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah kita masih bisa mengenyam ya indahnya hidup di bawah panduan Islam. Ya. Kalau tanpa adanya syariat Islam ini ya kita bisa bayangkan ya mungkin kita akan hidup dalam keadaan yang sangat kacau, bahkan mungkin lebih buruk daripada kehidupan binatang buas begitu ya. Dan mudah-mudahan kita semua tidak pernah merasa lelah untuk meneruskan perjuangan beliau memperluas pengaruh Islam dan syariatnya ya, terutama di lingkungan terdekat kita, di negeri kita sendiri, juga di wilayah-wilayah sekitar, sehingga kita nanti layak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, ya, untuk tema kita tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat, ya, sebelumnya sudah kita sampaikan di beberapa bulan yang lalu. Ya, kemudian kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini, sesi yang kedua, dan kita masih berada pada kesalahan-kesalahan sebelum sholat. Ya, kemarin sudah kami sampaikan bahwa tema ini akan kita bagi untuk mempermudah ya, kita mengidentifikasi jangan sampai itu terjadi bagi kita dalam sholat kita, baik itu sebelum atau ketika atau sesudah sholat ya, sehingga dengan upaya ini kita akan memperbaiki senantiasa kualitas daripada sholat yang kita lakukan, sehingga dengan kualitas yang baik tersebut akan juga memperbaiki amal-amal yang lainnya ya, karena memang kita semua mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berpesan kepada kita bahwa nanti di yaumil akhir yang pertama kali akan dihisap itu adalah sholatnya ya. Jika sholatnya sudah tercatat sebagai sholat yang sempurna sebagaimana yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan-amalan yang lain juga akan turut menjadi sempurna, sehingga perkara sholat ini menjadi perhatian yang cukup besar ya bagi para ulama terdahulu, sehingga mereka menginginkan kita semua juga bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin, sehingga kalau kita searching gitu ya, buku tentang sholat itu sangat luar biasa banyak gitu ya. Itu dalam rangka upaya yang dilakukan oleh
para masyayikh, para asatid ya, para guru ya untuk bisa menjadikan umat ini melaksanakan ibadah terpentingnya dengan sebaik mungkin dan sesempurna mungkin sehingga akan memiliki pengaruh yang sangat positif untuk perilaku kita sehari-hari begitu ya. Karena memang sholat ini salah satu dampaknya itu pada perilaku ya. Jika perilaku seseorang masih jauh daripada kebaikan ya bisa jadi dilihat dari bagaimana dia melaksanakan sholatnya. Apakah sudah sempurna atau hanya asal menggugurkan kewajiban begitu ya. Itu pun nanti kalau dilihat dari segi fikihnya belum tentu gugur kewajiban. Karena sholat yang menggugurkan kewajiban kemarin sudah kita sampaikan, yaitu sholat yang dihukumi sah secara hukum syariah. Ya, sah secara hukum syariah itu adalah sholat yang benar-benar sudah memenuhi syarat rukun dan hal-hal yang memang dicontohkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mengkaji tentang kesalahan-kesalahan di dalam sholat ini sangat penting karena kesalahan itu ada yang sampai menjadikan sholat kita itu tidak sah secara hukum atau bisa jadi belum sempurna sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya kemarin sudah kita sampai pada poin ke-18 yaitu membahas tentang keduniaan ya. Jadi orang-orang duduk di masjid tapi banyakkan mereka mendiskusikan tentang dunia. Ya. Karena sekarang ini untuk membahas dunia dimanapun itu tiada batas. Dari HP kita bisa berbicara tentang dunia kapanpun dan dimanapun, bahkan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi seorang Muslim, kita harus memiliki etika dalam menggunakan gadget kita. Ya, ketika di dalam rumah Allah, jangan melakukan transaksi ya, misalnya belanja-belanja online ya, karena kan pasar kita itu sekarang bisa kita bawa kemana-mana ya, apakah itu Shopee, Lazada, Blibli dan sebagainya ya, Bukalapak. Nah itu tentunya sebagai seorang Muslim kita mengetahui batasan-batasan kita untuk memanfaatkan gadget tersebut ya. Nah, jangan sampai ketika di rumah Allah justru kita sibuk membicarakan atau membahas, mendiskusikan tentang dunia ya melalui gadget kita. Nah, untuk berikutnya ya kesalahan berikutnya adalah tidak memperhatikan shaf. Ya, ibu-ibu ya. Kita semua diajarkan oleh beliau Rasulullah SAW bagaimana hidup berjamaah, bagaimana hidup berinteraksi, berorganisasi ya, di dalam masyarakat kita itu sebenarnya dari bagaimana kita melaksanakan sholat jamaah. Ya, maka dalam sholat jamaah itu diantaranya hal yang terpenting harus kita perhatikan adalah aturan dalam shaf sholat. Ya. Aturan dalam shaf sholat. Nah, di sini setiap kondisi ketika kita akan melaksanakan sholat jamaah, itu shafnya diberikan panduan oleh beliau. Untuk mengatur shaf ini diberikan panduan oleh beliau Rasulullah SAW. Ya, misalnya ketika jamaah tersebut hanya dilakukan oleh 2 orang, ya laki-laki, maka dia harus berdiri sejajar. Ya, 2 orang laki-laki ya. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya, di mana beliau Ibnu Abbas menyampaikan ya dalam hadis ini, "Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailatin." Ya, Ibnu Abbas berarti sepupu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, putra Al-Abbas paman Rasulullah. Pernah melaksanakan di suatu malam sholat bersama beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakumtu an yasarihi. Nah, akan tetapi Ibnu Abbas ini salah berdiri. Ya, berdirinya di samping kiri beliau Rasulullah. Ya, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fa'akhadha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bi ra'si min warai faja'alani yami fi yaminihi. Jadi beliau menarik ya bagian kepala daripada Ibnu Abbas untuk berpindah tempat dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Sehingga ketika ada orang melaksanakan sholat berjamaah, lalu posisi shafnya ini keliru, ibu-ibu bisa dibenarkan. Ya, dengan cara tadi ya, kita berucap dulu tapi ya nanti takutnya ada salah sangka, ada yang mengganggu dia sholat dan sebagainya. Mohon maaf ya, mohon maaf ya Mas, misalnya anak kita begitu ya, posisinya kurang tepat ya, Bunda ubah begitu ya. Karena
untuk merubah posisi sholat ini, ya, dalam saf ini tidak harus membatalkan sholatnya. Ya, sebagaimana juga ketika kita salah dalam masalah kiblat, ya, tidak perlu dibatalkan, bisa langsung berpindah posisi yang benar sebagaimana aturan yang ada. Ya. Adapun jika jamaah tersebut lebih dari satu, ya, laki-laki, ya, 3 orang laki-laki atau lebih berjamaah, maka aturan shofnya imamnya berada di depan, lalu makmumnya 3 orang ini berada di belakangnya. Ini sebagaimana hadis riwayat Jabir, ya, qama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusallil maghrib. Ya, Rasulullah memimpin sholat maghrib, fajitu, kemudian aku datang. Fakumtu ila janbihi an yasarihi. Ya, kemudian Jabir ini berdiri di sebelah kiri beliau Rasulullah, ya. Fanahani faja'alani an yaminihi. Nah, kemudian Rasulullah melarang Jabir untuk berdiri di saf bagian sebelah kiri beliau, akan tetapi diminta untuk di sebelah kanan. Ya. Faja'a sahibun li fasofafna khalfahu. Lalu datanglah, ya, salah satu sahabat dari Jabir. Nah, kemudian kami semua berdiri, ada saf di belakang beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah aturan saf sholat untuk 3 orang laki-laki atau lebih. Ya. Bagaimana jika sholat jamaah itu dilakukan berdua saja, suami istri, ya? Maka sebagaimana yang terlihat di dalam gambar, ya, suami berada di depan daripada saf istri, ya, lurus jika memungkinkan, ya. Jika memang ruangannya tidak memungkinkan, bisa sedikit bergeser, ya. Ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, annahu qama huwa wal yatimu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummu Sulaim khalfahum, ya, bahwa Rasulullah saat sholat, ya, jadi ketika Rasulullah itu mendatangi rumah Ummu Sulaim, mengajak tuan rumah, ya, yang ada di situ untuk melaksanakan sholat. Saat itu dikatakan sholat duha, begitu, ya, berjamaah, ya. Beliau Rasulullah berdiri, di sampingnya ada salah seorang anak kecil, ya. Kemudian di belakang Rasulullah ada Ummu Sulaim, ya. Jadi kalau perempuan itu berada di belakang saf laki-laki, meskipun laki-laki tersebut masih anak-anak, tetap dia berada di depannya. Kalau jamaah tersebut terdiri dari 2 laki-laki dan 1 wanita atau lebih, maka posisinya sebagaimana yang terlihat di gambar, ya, ibu-ibu, ya. Nah, itu berdasarkan pada hadis Ibnu Abbas dan juga Anas bin Malik, sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan di depan. Jadi 1 makmum laki-lakinya berada di samping kanan, lalu perempuannya berada di belakang mereka di antara keduanya. Itu idealnya, ya, jika memang ruangannya memungkinkan. Bagaimana kalau berjamaah 2 orang perempuan? Nah, itu sama seperti 2 orang laki-laki, ya, berada di sampingnya. Kalau 3 orang atau lebih tetap berada di satu saf, ya, tidak berada di depannya, tapi satu saf berada di tengah-tengah antara makmum. Itu sebagaimana disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, annaha ammatin nisa faqamat wasatos sofi. Ini yang membedakan antara aturan saf laki-laki dengan aturan saf perempuan, ya. Meskipun jamaah perempuan itu jumlahnya banyak, akan tetapi untuk imam daripada jamaah perempuan, sesama perempuan itu tidak maju ke depan sebagaimana aturan saf jamaah laki-laki. Akan tetapi tetap berada pada saf pertama dari barisan atau saf jamaah, ya, berada di tengah-tengah, seperti itu, ya, ibu-ibu, ya. Ini yang membedakan. Meskipun, ya, sebagian ulama menyampaikan berlaku aturan umum sebagaimana jamaah laki-laki, akan tetapi jika kita kembalikan pada kaidah usul fikih, ya, ketika ada sesuatu yang khusus, ya, disebutkan setelah umum, maka berlaku sesuatu yang khusus. Artinya, yang tadi aturan itu adalah umum, ya, ketika ada jamaah laki-laki dan perempuan. Lalu di sini ada riwayat khusus perempuan, maka ketika jamaah itu terdiri dari perempuan saja, maka berlaku aturan khusus, tidak berlaku aturan umum, ya. Nah, kemudian jika jamaah
terdiri dari beberapa laki-laki dan beberapa wanita ya. Sebagaimana aturannya di dalam gambar tersebut ya. Khairu sufufir rijal awwaluha. Ya, jadi saf yang pertama adalah rijal, para laki-laki terutama yang dinilai nanti bisa istikhlaf, melakukan istikhlaf, menggantikan imam ketika udur. Ya. Jadi jangan sampai ada laki-laki dewasa, ada anak-anak, lalu mereka yang berdiri di belakang imam itu justru anak-anak. Sehingga ketika imam itu udur, nah, seperti misalnya, sewu ya, kadang-kadang kan ada ya saat sujud imamnya batal, kentut, gitu ya. Nah itu siapa yang akan menggantikan kalau di belakangnya anak-anak? Kan repot gitu ya. Jadi diharapkan untuk di belakang imam itu adalah laki-laki dewasa yang bisa nanti menggantikan imam ketika udur, gitu ya. Dan ketika sudah udur misalnya batal kentut gitu imam harus bicara, gitu ya. Bicara juga boleh sambil memegang seorang yang akan melanjutkan tugasnya untuk memimpin sholat jamaah. Karena kalau sudah batal kan nggak apa-apa bicara. Tapi yang menggantikan tidak perlu menjawabnya gitu ya. Tolong gantikan saya, jangan saya Pak, gitu saya nggak mau gitu ya, nggak usah terus seperti itu ya, langsung. Nah ada tidak sedikit kejadian ibu-ibu ya, ketika sholat jamaah ya qadarullah saat sujud itu imamnya batal, kentut. Dia tidak memahami hukum imamah, bagaimana istikhlaf ya, bagaimana ketika dia udur harus ada mengangkat wakil, khalifah ya, pengganti dia untuk memimpin sholat tersebut. Jadi dibiarkan saja makmumnya, ditinggal pergi oleh dia untuk berwudu ya. Karena lama, akhirnya ada salah satu daripada makmum yang mengangkat kepalanya dan menyaksikan imamnya sudah tidak ada. Akhirnya malah justru semua jamaah jadi batal sholatnya, gitu ya. Ternyata nggak ada imamnya, begitu ya. Nah ini berarti imam tersebut tidak atau belum memahami hukum imamah ya, bagaimana menjadi imam dan bagaimana ketika udur, bagaimana ketika batal, caranya bagaimana untuk bisa seseorang menggantikan posisi dia memimpin jamaah sholat, gitu ya. Adapun khairu sufufin nisa akhiruha. Ya, sebaik-baik saf perempuan itu adalah yang paling belakang gitu ya, yang paling belakang, yang paling buruk adalah yang paling depan gitu ya. Tapi paling belakang ini juga tidak lantas dimaknai harus paling ujung atau saf yang paling terakhir, tidak. Kenapa? Karena kita semua sudah mendapati ya di berbagai masjid, hampir semua masjid itu memang sudah meletakkan pembatas khusus untuk jamaah perempuan. Ya, jadi itu sudah termasuk dari shaf yang paling belakang ya, dari shaf yang depannya begitu ya. Jadi paling belakang ini tidak harus yang shaf terakhir begitu, tidak, tapi bagian akhir. Ya, bagian akhir yang sudah diberikan pembatas kalau tempat tersebut atau wilayah tersebut adalah wilayah untuk jamaah perempuan, gitu ya. Kemudian bila ada anak-anak, maka posisinya seperti yang digambar ya, jelas insya Allah ya. Anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan ayat jalur rijal tidak melgilman. Jadi tetap yang belakang imam itu adalah laki-laki dewasa. Kemudian baru wal gilman khalfahum, anak-anak kecil itu di belakang laki-laki dewasa. Tapi diharapkan ibu-ibu untuk jamaah anak-anak ini sebisa mungkin jangan full anak-anak, terutama ketika tarawih ya. Kenapa bisa demikian? Kalau full anak-anak, tidak ada satupun orang dewasa yang berada di saf anak-anak, itu biasanya mereka akan gojek. Ya, mereka akan bersenda gurau gitu ya. Nah, dan faktanya ketika memang ada laki-laki dewasa yang menyela-nyela saf mereka ya, ada di antara mereka itu, mereka akan sungkan ya untuk sholat sambil gojekan. Nah ini jadi diharapkan di barisan saf anak-anak ini tetap ada bapak-bapak gitu ya, ada laki-laki dewasa yang apabila anak-anak itu akan melakukan tadi ya hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan saat sholat itu segan mereka. Tapi juga yang menjadi catatan di sini tidak perlu ditegur saat sedang sholat. Ya, sehingga ketika sholat saya ada mereka rame di gitu ya, itu tidak boleh ya. Kalau mau menegur nanti ketika
sudah selesai sholat atau sebelum sholat sudah diberitahu ya, nanti kalau sholat jangan rame, nggak boleh gojek gitu ya. Kalau ternyata gojek nanti sudah selesai sholat itu baru diingatkan, bukan di tengah-tengah sholat. Apalagi sholat Jumat ya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian baru soft perempuan itu di belakang soft anak-anak ya. Itu untuk aturan soft insya Allah bisa difahami dengan baik ya. Dan juga diharapkan ini kan sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi kita akan tarawih begitu ya. Supaya sholat kita itu lebih khusyuk, itu antara soft satu dengan kedua itu diharapkan ada akses untuk keluar masuk ibu-ibu. Artinya ketika ada orang yang nun sewu ya udur batal begitu ya, itu tidak harus menunggu sampai akhir untuk berwudu atau melanggar aturan yang termasuk daripada kesalahan cukup berat gitu ya. Apa itu? Melewati tempat sujud orang lain begitu ya. Maka salah satu solusinya adalah ya untuk pengaturan soft yang dipasang karpet misalnya atau tikar misalnya itu sebaiknya antara soft satu dengan yang lain itu ada akses untuk berjalan mereka ketika ada kondisi-kondisi darurat ya, sehingga yang berjalan tidak melakukan kesalahan, yang sholat juga demikian ya begitu. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah tidak merapikan soft ya, tidak merapikan soft yang ke-20 ya. Ini juga termasuk kesalahan ya, karena memang di sini kita belajar hidup berorganisasi, hidup bermasyarakat itu harus solid, harus kompak ya. Nah, di antaranya kita belajar dari soft sholat ini ya, harus dirapatkan dan dirapikan satu dengan yang lain. Dan ini merupakan kewajiban imam sebelum memulai atau sebelum memimpin jamaah tersebut. Jadi sebelum sholat jamaah dimulai, imam harus mengecek dulu bagaimana kondisi makmumnya, dan jika dilihat di antara saf itu ada yang belum lurus atau ada yang masih bolong-bolong, ya gotang-gotang begitu ya kalau bahasa Jawanya, itu diharapkan untuk dirapatkan dan diluruskan. Sebagaimana juga ini dilakukan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sebelum beliau sholat itu bahkan bukan hanya sekedar melihat, beliau memegang tuh pundak satu dengan yang lain. Yamsahu manakibana fis sholat ya. Dipegang, dicek dulu ya antara pundak satu dengan pundak yang lain. Ya, bahu satu dengan bahu yang lain sambil beliau mengatakan istawu ya. Luruskan barisannya. Wala takhtalifu, janganlah berselisih ya, jangan melentat-lentat barisannya sehingga itu akan membuat indikasi adanya perselisihan ya antara jamaah. Fatakhtalifa qulubukumnya. Ketika orang tidak mau solid dalam berjamaah berarti hati mereka juga berpecah belah gitu ya, dan itu tidak diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Liyalini minkum ulul ahlaham. Nah, ini juga beliau mengatur dulu ya. Yang berada di saf depan setelahku adalah mereka laki-laki dewasa. Ya. Ulul alham itu adalah laki-laki yang bijak, cerdas, artinya laki-laki yang sudah dewasa, sudah balik. Summalladina yalunahum, summalladina yalunahum. Kemudian begitu seterusnya, gitu ya, maksudnya di belakangnya boleh masih ketika masih ada laki-laki dewasa ya dewasa, kalau enggak ya anak-anak ya. Jadi diatur sedemikian rupa oleh beliau Rasulullah SAW supaya tidak terjadi kesalahan gitu ya. Kemudian kesalahan di prasolat berikutnya adalah sholat ketika hidangan sudah siap. Nah, ini biasanya banyak dilakukan oleh ibu-ibu ya. Ketika anak-anak pulang sekolah, katakan begitu ya, sedang lapar, hidangan juga sudah siap, apalagi yang dihidangkan itu adalah makanan kesukaannya, jangan sampai kita justru menyuruh dia sholat dulu. Nah, nanti ketika sholat itu akan terganggu pikirannya, kehusukannya. Kalau sudah lapar, hidangan sudah siap, maka dipersilahkan untuk makan terlebih dahulu ya, baru kita melaksanakan sholat. Kenapa? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana
dalam hadis riwayat Muslim ya, la sholata bihadratit ta'am. Tidak ada sholat, artinya tidak sempurna sholat yang dilakukan ketika makanan telah dihidangkan. Wala wahwa yudafi'ul ahbasan. Ya. Tahu juga sholat tapi sudah ada muncul rasa-rasa pengen pipis, rasa-rasa pengen BAB ya, atau rasa-rasa pengen kentut gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu ya. Terutama adalah ada rasa pengen pipis atau pengen BAB atau pengen pup ya, ini tidak diperbolehkan. Karena untuk mau pipis atau mau apa BAB itu biasanya kan rasanya muncul jauh-jauh waktu begitu ya. Beda dengan kentut ya. Misalnya tadi sudah kentut, wudhu lagi, kentut lagi, wudhu lagi pun kadang-kadang baru rakaat pertama sudah ada rasa mau kentut gitu ya. Itu maka kalau misalnya sudah wudhu lagi, terus ada rasa mau kentutnya itu sudah hampir selesai salam, itu boleh ditahan. Tapi untuk menahan pipis atau BAB ini termasuk hal yang menjadi kesalahan yang bisa mengurangi kesempurnaan sholat kita, ya, mengganggu kehusyuan, begitu. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga disampaikan di sini dari Anas radhiyallahu anhu, idza quddimal asya fabada'u bihi. Nah, jika makan malam sudah tersajikan, maka sebelum sholat isya lebih baik makan terlebih dahulu. Qabla an tusallu sholatal maghrib. Sebelum ini ya, ketika makan malam, asya itu makan malam, beda dengan isya ya. Ketika makan malam sudah tersajikan, kemudian sudah datang waktu maghrib, itu makan dulu ya sebelum sholat maghrib. Wala ta'jalu an asyaikum. Akan tetapi juga ketika makan jangan sampai tergesa-gesa dalam menyantap makan malam tersebut ya. Jadi termasuk ini sholat maghrib. Kenapa dikhususkan disebut sholat maghrib? Ya, sholat maghrib itu kan sholat yang waktunya sangat singkat. Bahkan ketika makan malam sudah tersedia itu disuruh makan dulu. Apalagi untuk sholat yang waktunya longgar seperti sholat duhur ya, sholat isya ya, itu berarti makan terlebih dahulu ya. Itu jadi jangan sholat sebelum makan dan makanan sudah disediakan gitu ya. Nah, maka nanti untuk ketika di bulan Ramadan itu ya namanya kenapa makan snack itu disebut takjil. Takjil itu menyegerakan gitu ya. Menyegerakan. Jadi menyegerakan berbuka. Ya meskipun nasi sudah tersedia, itu tidak masalah ya. Kita sholat maghrib terlebih dahulu karena kita sudah makan makanan yang lain. Kecuali bagi mereka yang mohon maaf ya sudah benar-benar tidak tahan, ya sudah biarkan makan dulu baru sholat maghrib gitu. Tapi rata-rata biasanya kalau buka puasa itu langsung makan berat itu tidak nyaman ya ke perut gitu ya. Nah ini ibu-ibu ya beberapa kesalahan yang sering terjadi di antara kita kaitannya dengan sholat kita ya sebelum kita melaksanakan sholat. Jadi kita sudah selesai di part yang pertama sebelum sholat dan kita akan lanjutkan ya kesalahan-kesalahan saat sholat. Ya, saat sholat apa saja kesalahan yang kadang muncul di tengah-tengah sholat. Ya. Yang pertama adalah memulai sholat sebelum niat. Memulai sholat sebelum niat. Ya, atau lebih mudahnya kita bahasakan ya sudah in tapi belum on. Gitu ya. Badan kita sudah ada di sajadah, kita sudah pakai mukena, tapi pikiran kita masih kemana-mana, belum fokus pada sholat yang akan kita lakukan. Nah, ini termasuk kekeliruan. Berarti belum kekeh niatnya. Niat itu apa? Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Adanya kesadaran dalam jiwa kita, dalam pikiran kita untuk melaksanakan sesuatu, kemudian dibarengi dengan anggota tubuh kita yang juga merespon ya, apa yang ada di dalam benak kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, itu adalah niat. Dan niat ini merupakan hal yang selalu harus ada dalam setiap aktivitas kita.
Karena niatlah yang bisa membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah, antara yang sunnah dengan yang rutinitas, dan lain sebagainya. Sehingga hadis tentang niat ini, yaitu kalau di hadis arba'in itu hadis nomor 1 ini ya, selalu disematkan oleh para ulama di setiap bab-bab dalam masalah fikih. Apakah itu toharoh, sholat, wudhu, mandi, itu selalu ada niat. Ya. Nah, niat ini sangat penting begitu ya, sampai tidak ada niat dalam aktivitas kita, dalam ibadah kita. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apa namanya? Bolehkah kita selalu melafadzkan niat? Nah, ini ya. Kalau selalu melafadzkan niat itu oleh para jumhur ulama, mayoritas ulama dihukumi kesalahan. Kalau selalu. Ya. Kenapa? Karena niat itu ibaratnya sarana. Melafadzkan niat itu ibaratnya sarana. Ya. Kenapa sarana? Melafadzkan niat itu merupakan hasil ijtihad yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Ya. Bagaimana beliau ketika terjun di lapangan itu mendapati tidak sedikit dari mereka-mereka yang melaksanakan sholat, tapi tadi belum on dalam sholatnya. Gitu ya. Pikirannya masih kemana-mana. Apalagi ibu-ibu ya, subuh ya, badannya sudah siap, tubuhnya sudah siap untuk sholat pakai mukena di atas sajadah, tapi pikirannya berada di dapur, di kulkas, di apa gitu ya, di tempat kerja bahkan gitu ya. Nah, sehingga untuk kondisi-kondisi yang bisa mengganggu kesempurnaan sholat kita ini, boleh kita melafadzkannya agar kita bisa fokus. Ya. Akan tetapi yang menjadi catatan, jangan setiap kali kita sholat itu melafadzkan niat nawaitu atau usolli begitu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Ya, sedangkan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan sholat. Dan kalau kita telisik daripada sifatus sholatin Nabi, tata cara bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat, beliau tidak melafadzkannya. Bahkan di dalam aktivitas-aktivitas yang lain kecuali ketika haji dan umroh. Ya. Nah, di sini bisa kita tarik garis tengahnya, ibu-ibu ya. Di dalam salah satu kaidah usul fikih, kaidah fikih disebutkan, ya, mala yatimu al-wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu ya, yang sesuatu kewajiban yang tidak bisa sempurna tanpa sesuatu tersebut, maka sesuatu itu menjadi wajib. Suatu kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna kecuali adanya sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut menjadi wajib. Atau dalam kaidah lain disebutkan wasailul ma'muri ma'murun, wasailul manhiyi manhiyun. Sarana untuk melaksanakan perintah itu termasuk diperintahkan, sarana untuk melaksanakan larangan itu termasuk dilarang. Atau dalam kaidah lain juga disebutkan ya, al-wasail fi maqamil maqasid. Semua hukum sarana itu ada pada tujuannya. Wasailul haram ya haram, sarana untuk membawa seseorang pada perbuatan dan sesuatu yang haram, maka itu sarana tersebut menjadi haram, atau sebaliknya. Nah, ini ya. Dari sinilah ya Imam Syafi'i berijtihad untuk melafadzkan niat itu karena tadi ya, seorang melaksanakan kewajiban sholat akan tetapi dia tidak bisa sempurna, pikirannya masih kemana-mana, ya, maka perlu melafadzkan niat, gitu ya. Jadi melafadzkan niat itu boleh ketika kita membutuhkan. Artinya ketika kita nggak bisa fokus gitu ya untuk melaksanakan sholat. Namun ketika kita bisa fokus tanpa harus melafadzkan niat, maka yang demikian itu lebih baik sebagaimana yang dilakukan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bisa diterima ya Ibu ya terkait dengan melafadzkan niat ini. Dan sebisa mungkin jangan selalu
begitu ya. Karena ini sebuah sarana saja, sarana itu hanya boleh dimanfaatkan saat kita membutuhkan. Sebagai contohnya juga HP. HP itu kan sarana. Jangan sampai dong 24 jam selalu menggunakan HP. Kita hanya boleh menggunakan HP saat kita memang benar betul-betul membutuhkannya. Kita boleh menggunakan motor saat kita betul-betul membutuhkannya. Karena itu sebagai sarana ya. Itu pun kalau kita membutuhkan untuk sarana atau memfasilitasi hal-hal yang haram kan jadi haram hukumnya. Seperti itu ya. Ini tentang melafadzkan niat. Kemudian kesalahan yang ketiga ya, di saat sholat adalah tidak mengangkat tangan ketika takbir. Ya, ini tidak sedikit ya, terutama ketika sholat subuh. Ya, kadang-kadang orang sholat itu takbiratul ihramnya tangannya tidak diangkat. Cuman ini aja ya, Allahu Akbar. Jadi tidak sampai diangkat sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Jadi hanya begini aja ya, Allahu Akbar. Ya, ini termasuk kesalahan. Ya, kenapa? Meskipun itu kesalahan tidak sampai menjadikan sholat kita dihukumi tidak sah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Anna Ibnu Umar, semuanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, karena idza dakhala fis salati kabbara. Ketika beliau akan sholat, pasti beliau akan melakukan takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu termasuk rukun sholat. Jadi kalau sholat nggak pakai takbiratul ihram, itu tidak sah. Apakah ada orang sholat tanpa takbiratul ihram? Bisa. Ketika dia masbuk ya, lalu masuk ke dalam shaf, lanjut langsung melakukan apa yang dilakukan oleh imam, tidak takbiratul ihram dulu. Kalau kita masbuk itu kan misalnya imam sedang sujud, itu kita takbiratul ihram dulu baru ikut sujud. Imam sedang ruku, kita takbiratul ihram dulu baru ruku. Jadi tidak langsung ikut sujud atau ruku begitu ya. Nah, bagaimana Ibnu Umar ini melakukan atau melaksanakan takbiratul ihram? Rafa'a yadaihi. Dia mengangkat kedua tangannya. Wa idza raka'a rafa'a yadaihi. Begitu juga ketika ruku beliau mengangkat kedua tangan beliau. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadaihi. Begitu juga ketika i'tidal, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza qama minar raka'ataini rafa'a yadaihi. Begitu juga ketika takbir perpindahan dari rakaat pertama ke rakaat kedua atau rakaat kedua ke rakaat ketiga itu beliau mengangkat kedua tangannya. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tata cara sholat seperti ini yang diajarkan dijelaskan oleh Ibnu Umar ini dikatakan oleh beliau bahwa seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat. Artinya penjelasan ini dinisbatkan kepada bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Sehingga hadis yang seperti ini disebut dengan hadis marfu. Ya, jadi seorang sahabat menjelaskan yang sumbernya itu dari Rasulullah, tapi tidak Rasul langsung yang menjelaskan. Ya. Kemudian termasuk kesalahan juga ketika sholat adalah ya. Mungkin kita takbiratul ihram atau takbir-takbir perpindahan yang lain mengangkat kedua tangan kita, akan tetapi belum membuka telapak tangan tersebut. Jadi begini saja ya, digenggam gitu ya. Kan harusnya dibuka seperti ini ya, dibuka lebar. Nggak kelihatan ya Bu ya kalau kita online ya. Dibuka telapak tangannya lebar-lebar ya, semua jari terbuka. Ini ya. Sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Jadi tidak boleh menggenggam atau gimana gitu ya. Nyantai. Nah, ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud juga Tirmidzi dan Nasa'i ya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza dakhala fis shalah rafa'a yadayhi maddan. Ya, beliau bukan hanya mengangkat kedua telapak tangannya tapi juga membukanya. Ya, agar telapak tangan itu mengarah ke arah kiblat. Oke, ini. Kemudian kesalahan berikutnya adalah dalam meletakkan telapak tangan ketika takbir. Ini baru membahas tentang takbiratul ihram begitu ya. Ini tidak sedikit ya. Itu di antara kita yang ketika takbiratul ihram itu nggak tahu posisi kedua telapak tangan kita. Ya. Ada yang sejajar dengan
dadanya, ada yang sejajar dengan apanya begitu ya. Padahal seharusnya yang benar sebagaimana diajarkan oleh beliau Rasulullah SAW ya. Apakah kita sedang takbiratul ihram atau takbir perpindahan atau bahkan ketika kita sedang sujud, itu letak dua telapak tangan kita itu ada dua variasi. Jika tidak sejajar dengan telinga, letakkanlah sejajar dengan pundak atau bahu. Ya, ini ada beberapa riwayat ya dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disampaikan tadi ya, sebagaimana kita sudah spill di depan, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yarfa'u yadayhi hidwa mankibaihi idza iftatahas shalah. Jadi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membuka atau memulai sholat beliau, maka beliau mengangkat kedua tangannya khidwa mankibaihi, sejajar dengan pundaknya. Wa idza kabbara lirruku, begitu juga yang beliau lakukan saat beliau akan ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, begitu juga saat i'tidal atau mengangkat kepala setelah ruku. Ya, jadi selalu beliau mengangkat kedua telapak tangannya sejajar dengan pundak atau bahu. Ya. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Adapun ketika beliau akan sujud, beliau tidak melakukan hal yang sama. Ya. Jadi ketika kita takbir perpindahan ke sujud, itu tidak perlu mengangkat kedua telapak tangan kita. Kemudian disebutkan juga dalam hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad, ya, beliau perawi hadis ini mengatakan annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi sholatihi wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' wa idza sajada wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud hatta yuhadi bihima furu'a udunaihi. Kalau dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tadi disampaikan bahwa beliau Rasulullah itu mengangkat kedua telapak tangannya sejajar dengan bahu atau pundak. Adapun dalam hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad ini disampaikan bahwa beliau mengangkat kedua tangannya itu hingga sejajar dengan kedua telinganya, ya, kedua telinganya. Jadi kita bisa memilih antara kedua posisi tersebut. Begitu juga ketika kita sedang sujud ya. Jadi jangan tangannya itu diletakkan glosor kemana begitu ya. Jadi tetap sejajar dengan kedua telinga atau dengan bahu atau pundak kita. Gitu. Kemudian posisi tangan saat sedekah. Nah ini ya. Jadi memang fikih tentang sholat ini sangat detail sekali ya Ibu ya. Jadi posisi tangan saat sedekah itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama disebut dengan al-wad'u. Meletakkan saja. Al-wad'u itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, tanpa melingkari atau menggenggam. Jadi diletakkan saja seperti ini ya. Diletakkan. Itu bisa antara telapak tangan saja atau antara lengan dengan lengan. Diletakkan tanpa memegang tangan kanan tanpa memegang tangan kiri. Ini namanya al-wad'u. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Arab, ya. Nah, ini sebagaimana disampaikan dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra warruzgi was-sa'i", ya. Jadi dikisahkan oleh perawi hadis ini bahwa beliau Rasulullah SAW ketika sholat setelah takbiratul ihram, beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri. Nah, di atas punggung tangan kiri atau telapak tangan kiri, atau di atas pergelangan tangan atau di atas lengan. Jadi diletakkannya bisa tiga posisi, mau telapak dengan telapak, atau pergelangan dengan pergelangan, atau lengan dengan lengan. Ya, ibu-ibu ya. Sayangnya kalau kita online jadi nggak bisa kita praktekkan secara langsung gitu ya. Kemudian
Yang banyak kita lakukan adalah variasi yang kedua, al-qabdu. Al-qabdu itu artinya menggenggam. Itu jari-jari tangan kanan melingkar dan menggenggam tangan kiri. Nah, dipegang ya Bu ya, digenggam. Ini sebagaimana disebutkan juga dalam hadis Wa'il bin Hujur ya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fis salati qabadha. Kalau tadi kan wadha'a. Kalau ini qabadha biyaminihi ala shimali. Nah, ini yang banyak dipilih oleh orang Asia ya. Kalau sholat itu digenggam, dicekel, ya dilingkari ya tangannya atau lengannya ya. Tapi kalau orang Arab biasanya diletakkan saja. Jadi dua-duanya itu benar. Dua-duanya itu sah ya. Nah, yang tidak benar adalah ya kalau dia misalnya taruh telapak kiri di atas telapak kanan atau tangan kiri di atas tangan kanan atau mungkin diletakkannya sembarangan begitu ya. Selain dengan dua cara ini ya berarti itu termasuk pada kesalahan ya. Kemudian kesalahan berikutnya ya yang terjadi di saat sholat, kesalahan yang ketujuh ya, ini adalah tidak melihat ke arah sujud, ya. Tidak melihat ke arah sujud, ya. Atau bahkan mungkin ada ya di antara kita sholat malah melihat mekena temannya atau lirak-lirik ya atau mungkin apa melihat ornamen yang ada di masjid ya di langit-langit masjid dan sebagainya ya ini termasuk daripada kesalahan ya. Bahkan meskipun kita barangkali suatu saat diizinkan oleh Allah untuk sholat di dalam Ka'bah pun itu tetap kita mengarahkan pandangan kita ke arah sujud ya bukan ke arah langit-langit ya. Ini berdasarkan pada hadis yang diuratkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi ya. Dakhala Rasulullah Al-Ka'bah. Rasulullah sholat di Ka'bah ya. Saat itu beliau memasuki Ka'bah untuk mengerjakan sholat. Ma khalafa basaruhu maudhi'a sujudihi hatta kharaja minha. Ternyata beliau tetap mengarahkan pandangannya itu ke arah sujud ya, bukan ke dinding-dinding Ka'bah, apalagi ke langit-langit Ka'bah begitu ya. Jadi tetap ke arah sujud dalam keadaan apapun dan dimanapun kita sholat. Nah, kemudian kesalahan yang kedelapan, kalau ini kesalahannya termasuk berat. Ya, kenapa berat? Karena memang ini dilarang keras oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yaitu apa? Sholat. Tapi ketika sholat itu mengarahkan pandangannya ke langit. Ya, mungkin ada di antara kita yang memiliki keyakinan ya memang keyakinan betul bahwa Allah itu berada di langit ya di Sidratul Muntaha dan sebagainya tapi tidak lantas ketika kita sholat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala lalu kita mengarahkan pandangan kita itu ke langit begitu ya. Kenapa? Karena hal yang demikian tidak diajarkan oleh beliau Rasulullah SAW bahkan dilarang oleh beliau ya. Dan larangan itu termasuk larangan yang keras ya. Coba kita simak apa yang beliau sampaikan dalam hadis riwayat Bukhari ini ya. Haddatsana Qatadah anna Anas bin Malik haddatsahum. Jadi hadis ini diceritakan oleh Qatadah, ya, dia menceritakan sebagaimana dikisahkan oleh Anas bin Malik. Qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim." Ya. Mengapa ada sekelompok orang yang mengarahkan pandangan mereka ke langit saat mereka sedang melaksanakan sholat? Jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan biasa untuk mendapatkan jawaban, tapi pertanyaan yang sifatnya pengingkaran. Kenapa ada? Kan sudah dijelaskan bagaimana cara sholat yang baik dan benar. Tapi kok masih ada orang yang sholat tapi pandangannya diarahkan ke arah yang salah begitu ya. Jadi ke langit. Bahkan dalam hadis ini disebutkan fashtadda qauluhu, beliau mengatakan ini dengan suara yang cukup keras. Ya. Cukup tegas, gitu ya.
Sampai-sampai beliau mengatakan begini, ya hatta qala layan tahunna andal. Ya, mereka harus mengakhiri tindakan tersebut. Au la tukhtafanna absarun, atau jika tidak berhenti, ya, tidak berubah mengarahkan pandangannya ke sujud tapi masih saja ke langit, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyambar penglihatan mereka. Maka dari hadis inilah kita sampaikan bahwa justru mengarahkan pandangan ke langit saat sholat itu termasuk daripada dosa atau kesalahan yang cukup berat ya di dalam sholat, karena memang diperingatkan dengan tegas oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kesembilan adalah termasuk kesalahan di dalam sholat juga adalah memejamkan mata, ibu-ibu ya, memejamkan mata dengan alasan apapun ya, meskipun non sewu, ya misalnya dengan alasan supaya sholatnya bisa khusyuk, gitu ya. Nah ini termasuk hal yang dimakruhkan ya. Tidak sampai sih membatalkan sholat, akan tetapi mengurangi kesempurnaan sholat karena yang demikian itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani, ya, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum fis shalah fala yughmidu ainaihi." Ya, jika kalian sedang mendirikan salat, maka janganlah kalian itu memejamkan kedua mata kalian. Ya, termasuk juga ketika kita sedang sujud ya, sebisa mungkin tidak memejamkan mata. Oke. Ini. Tapi kalau ada hal yang sangat mengganggu sekali ya, itu ya diperbolehkan karena ini tidak termasuk daripada kesalahan yang sampai menjadikan sholat kita batal. Tapi ketika kita meninggalkannya dan kita tahu kalau itu termasuk hal yang mengurangi kesempurnaan sholat kita, maka kita dapat nilai plus gitu ya, dapat pahala plus gitu. Kemudian yang ke-10 yang termasuk kesalahan saat sholat adalah menoleh ke arah lain. Nah, ini tidak diperbolehkan. Tadi kan pandangannya harus ke arah sujud. Jadi sebisa mungkin jangan mengarahkan pandangan ke arah selain daripada sujud. Ya. Kenapa? Karena beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, di mana beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalullahu muqabilan 'alal 'abdi fi sholatihi. Insyaallah ya ibu-ibu ya. Ketika kita sedang sholat itu sesungguhnya Allah terus-menerus menghadap memperhatikan kita saat kita sedang sholat. Ya. Allah melihat kita, menyaksikan kita, memperhatikan kita. Selama apa? Malam yaltafit, selama kita itu saat sholat tidak tolah-toleh. Kalau kita fokus mengarahkan ke sujud ya, Allah benar-benar memperhatikan bagaimana sholat kita. Ya, diperhatikan bukan hanya diperhatikan saja, tapi akan mendapatkan penilaian yang baik tentunya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita sholat itu khusyuk, fokus, tidak tolah-toleh gitu ya. Wa idza sarafa wajahu insarafa anhu. Kenapa? Karena kalau kita itu memalingkan wajah kita saat sholat ke arah yang lain selain daripada ke arah sujud ya, itu Allah akan juga berpaling dari kita. Masya Allah ya. Kemudian yang ke-11, ya, kalau ini termasuk kesalahan yang bisa menjadikan sholat kita batal. Ya, bukan hanya sekedar tidak sempurna, tapi batal. Yaitu apa? Berbicara atau tertawa saat sholat. Ya, ketika seseorang berbicara atau tertawa saat sholat, atau ya mengeluarkan kata-kata di luar daripada bacaan-bacaan sholat, maka sholatnya batal atau dihukumi tidak sah. Ya, karena ada cerita teman ya sedang mampir di sebuah desa yang sangat pelosok gitu ya, itu sholat bareng dengan penduduk kampung tersebut ya. Ada mbah-mbah yang sudah sepuh mungkin saking kalau bahasa kita sekarang keponya gitu ya. Itu di tengah-tengah sholat itu melihat
ya merhatikan, oh, ini bukan orang penduduk sini gitu ya. Itu kok yo tangklep gitu Bu ya. Tanya gitu. Jenengan sinten Mbak? Gitu. Itu ketika masih dalam keadaan sholat ya. Ya di zaman dulu ya mungkin memang belum teredukasi dengan baik gitu. Kalau saat ini ya tentunya tidak ada ya, kecuali anak-anak kadang-kadang begitu ya. Ketika ada yang ngobrol saat sholat ya, dia juga ikut "Shh, shh," gitu ya. Nggak boleh ngomong gitu ya, dan sebagainya. Kamu juga ngomong juga, nggak boleh ngomong, semuanya jadi ngomong ya. Ini batal. Atau tertawa, cekikikan. Ya. Kalau sekedar tersenyum itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau tertawa, tertawa itu mengeluarkan bunyi. Misalnya, gitu ya. Nah itu termasuk membatalkan sholat. Ya. Kenapa? Karena dalam hadis surat Muslim disebutkan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Inna ma huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Jadi dalam sholat itu tidak diperkenankan adanya sedikit pun dari ucapan atau obrolan manusia. Ya. Yang diperkenankan di dalam sholat hanyalah bacaan-bacaan sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti zikir, tasbih, takbir, bacaan Al-Quran. Itu pun disesuaikan dengan apa namanya? Disesuaikan dengan gerakannya, begitu ya. Misalnya kita saat ruku atau sujud itu nggak boleh kita baca Al-Quran. Nah, nanti ada kelanjutannya, itu termasuk kesalahan nanti. Ya, itu. Ada ketika sujud ya bacaannya sendiri, ketika ruku bacaannya sendiri, ketika berdiri bacaannya sendiri, berdiri di rakaat kedua atau ketiga saja sudah berbeda bacaannya. Kalau satu dua setelah Fatihah ada bacaan surat gitu ya. Adapun di rakaat ketiga dan keempat tidak ada bacaan surat. Ya. Nah, bacaan-bacaannya sudah paten seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak boleh ditambah dengan yang lain-lain, apalagi dari ucapan manusia ya. Maka ketika kemarin sempat ada orang yang berkreasi atau berinovasi ya untuk menciptakan metode sholat khusyuk yang diantaranya pernah viral itu ya, dengan cara menerjemahkan bacaan sholat supaya bisa difahami oleh orang yang membacanya dengan baik. Misalnya Allahu Akbar itu diterjemahkan Allah Maha Besar begitu ya. Itu benar-benar tidak direkomendasikan ya, karena itu tidak sesuai sama sekali dengan apa yang dicontohkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita semua tahu sholat ini termasuk ibadah mahdoh, dan mungkin sebelumnya sudah pernah saya spill ya ibu-ibu ya, bahwa dalam kaidah ibadah mahdoh itu harus al-ittiba kaifiyatan wa manhajan. Harus mengikuti panduan dan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah dari dasar sampai pada teknis. Ya. Jadi misalnya seperti ini, apakah pernah beliau Rasulullah itu sholat dengan membacanya dengan bahasa yang lain? Kan tidak. Bahasanya adalah bahasa Arab, jadi tidak perlu diterjemahkan. Maka pun dalam membaca Al-Quran, itu beda dengan membaca terjemahnya. Ya, kan? Atau mungkin membaca Latinnya itu beda. Yang berpahala setiap hurufnya satu pahala sampai pada 700 pahala ketika nanti di bulan Ramadan, ketika kita membaca ayat Al-Quran, itu ya huruf-huruf yang berhijaiyah itu ya. Bukan Latinnya, apalagi terjemahnya berbeda lagi. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran sendiri oleh Allah, diturunkan dengan Quranan Arabiyyah, dengan bahasa Arab, sehingga beda ini dengan kitab-kitab yang lain ya. Kalau kitab-kitab yang lain kan misalnya ada Injil, itu ada yang berbahasa Jawa, ada berbahasa apapun begitu ya. Kalau Al-Quran tidak, semuanya berbahasa Arab, tapi ada terjemahnya ya. Ada terjemahnya dengan bahasa-bahasa yang lain. Namun
Kita dikatakan orang yang sedang membaca Al-Quran ketika kita membacanya dalam bahasa atau yang diturunkan oleh Allah dengannya, bukan bahasa yang lainnya. Kalau bahasa yang lainnya berarti itu adalah membaca terjemah Al-Quran, bukan membaca Al-Quran, gitu ya. Ini enggak, ibu-ibu ya. Jadi tidak diperkenankan ya untuk sholat itu pakai membaca terjemahan dari bacaan-bacaan sholat, atau mungkin ada obrolan dan pembicaraan manusia, atau ketawa ketiwi di saat sholat ya, itu tidak diperkenankan dan itu termasuk daripada kesalahan ya. Kemudian yang ke-12 ya, ini termasuk juga kesalahan cukup berat, yaitu tidak menghalau, ya ini yang ke-11 yang ke-12 ya, tidak menghalau orang yang lewat. Ya, tidak menghalau orang yang lewat. Jadi saat kita sholat dan kita sudah buat sutroh ya, kemarin kan kita sudah sampaikan sebelum sholat itu buat sutroh. Apa kita letakkan depan kita itu tas kita atau HP kita atau apapun yang menandai bahwa tempat tersebut adalah tempat kita sedang sholat sehingga orang tidak boleh lewat di depannya. Nah, tapi kan kadang-kala, terutama anak-anak, kita bawa anak-anak ke masjid gitu ya, ikut sholat itu anak-anak suka mondar-mandir begitu. Nah, kalau mondar-mandir di depan orang sholat, kalau kita biarkan saja itu kita salah. Meskipun itu anak-anak, kita harus berusaha untuk menghalaunya, ya. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat muttafaq alaih ya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Nah, agar tidak ada orang yang lalu lalang ya di depan kita saat kita sholat, maka sebaiknya ketika kita akan sholat itu kita harus ada sutroh, ada pembatas yang menghadang ya, yang menghadang orang-orang supaya tidak lewat di depan kita. Ya. Kalau sudah kita kasih sutra itu fa'aroda ahadun an yajtaza baina yadaihi, ada orang yang merobos juga, ada orang yang ngeyel juga, ada yang melanggar juga, gitu ya. Maka hendaknya kita faliyadfa'hu, kita harus menghalaunya, kita harus mencegahnya. Fa'in aba, bahkan beliau Rasulullah sampai sampaikan ya, jika sudah dicegah, dihalau, dia tetap ngeyel, fal yuqatilhu fa innama huwa syaitan. Boleh loh bagi kita untuk mendorongnya dengan kuat bahkan. Karena yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu sama dengan syaitan hakikatnya, ya, pengganggu, gitu ya. Jadi dari sinilah juga ibu-ibu memberikan pesan ya buat kita, pesan ya buat kita bahwa ketika anak-anak kita belum tertib itu memang sebaiknya tidak sering-sering diajak ke masjid sehingga mengganggu orang lain yang sedang melaksanakan sholat ya, atau ya dia melakukan kesalahan-kesalahan ya sehingga sholat seseorang itu tidak menjadi sempurna gitu ya. Kenapa? Karena meskipun anak kecil kan harus dihalau kalau lewat di depan kita, sedangkan anak kecil kan belum tahu apa-apa gitu. Nah, itu ketika kita masih punya anak-anak kecil ya, balita, itu memang diharapkan kita banyak melaksanakan sholat di rumah dengan mengkondisikan mereka, mengajarkan mereka untuk disiplin sholat, untuk menyukai sholat itu di rumah ya. Karena kalau sudah kita bawa ke tempat ibadah, ke masjid dan sebagainya, itu ada kaitannya dengan bagaimana interaksi kita dengan orang lain. Apalagi kalau jamaahnya sudah sepuh-sepuh gitu ya. Biasanya ibu-ibu tuh pengennya sholat dengan khusyuk ya. Sholat tidak ada gangguan. Sehingga kalau banyak anak-anak teriak, menangis, atau wirawiri ya, lalu lalang itu sangat mengganggu mereka. Ya. Itu meskipun ya sebenarnya kita tahu juga ya di dalam hadis lain itu kita juga sangat dianjurkan untuk membawa anak-anak itu ke tempat sholat, ke tempat ibadah agar mereka itu familiar ya dengan tempat sholat. Sehingga di Habasyah dulu meskipun ada apa namanya laki-laki non muslim, anak-anak non muslim itu diperbolehkan oleh Rasulullah untuk main di tempat sholat begitu ya. Itu asal tidak
mengganggu saat orang sedang beribadah. Gitu ya. Hanya tadi ya kita harus perhatikan dan kita evaluasi kira-kira anak kita atau mungkin cucu kita itu kalau dibawa ke masjid membikin heboh enggak gitu ya, bikin ramai enggak, bikin mengganggu yang sedang ibadah atau tidak gitu ya. Kalau kiranya mengganggu ya jangan sering-sering gitu ya. Karena kan anak tipikalnya beda-beda ya Bu ya. Ada yang hiperaktif, ada yang kalem, ada yang biasa saja gitu ya. Kalau misalnya anaknya yang hiperaktif kan itu biasanya orang lagi sujud pada dinaikin atau mungkin ya pakai sarung diplotroin atau pakai mukena ditariin begitu kan ada juga yang seperti itu. Jadi itu sangat mengganggu ya orang yang sedang melaksanakan ibadah. Kemudian yang ke-13 adalah tidak diam saat imam membaca. Nah, ini tidak sedikit ya di kalangan ibu-ibu nih. Eh, kita sampaikan di sini ya bahwa eh, membaca surat Al-Fatihah ya Bu ya. Dikaitannya dengan membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu menurut Syafi'iyah termasuk daripada rukun sholat. Sehingga sholat tanpanya tidak sah. Ya, beliau mengambil dasar la sholata illa bi fatihatil kitab. Sholat seseorang tidak dihukumi sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Adapun menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama, membaca surat Al-Fatihah itu bukan termasuk daripada rukun akan tetapi wajib. Apa perbedaan antara rukun dan wajib sholat? Rukun sholat atau rukun ibadah yang lain juga, ketika ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, maka sholatnya batal atau ibadah tersebut batal. Tapi kalau wajib, itu kalau ditinggalkan dengan eh, apa namanya karena lupa, itu sholatnya tidak batal. Tapi kalau sengaja ditinggalkan, maka sholatnya menjadi batal. Nah, sehingga menurut jumhur, nah jumhur ini mayoritas ulama ini memadukan dua dalil sekaligus ya. Jadi sebenarnya kalau kita analisis gitu ya, para imam itu meski apa namanya berbeda pendapat, itu rata-rata dalil yang digunakan sama, hanya analisa yang berbeda, gitu ya, sehingga hasil istihadnya berbeda. Ya, jumhur juga menggunakan dalil la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Fatihah, surat Al-Fatihah. Tapi mereka juga menggunakan surat Al-A'raf ayat 204 ya. 204. Idza quri'a alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan kepada kalian itu Al-Qur'an, maka yang kalian lakukan adalah dua. Fastami'u, dengarkan, wa ansitu, dan diam. Kadang kan ada orang mendengarkan tapi tidak diam. Karena mendengar dengan telinga, ya, diam itu kaitannya dengan lisan. Tapi ketika saat imam membaca Al-Qur'an, ya, itu kita harus melakukan dua-duanya, diam dan juga mendengarkan. Nah, ini ya. Sehingga dari sinilah bisa kita tarik kesimpulan ya, ketika kita sholat bersama imam dan kita mampu mendengar bacaan imam, maka kita cukup diam dan mendengarkan bacaan tersebut, menyimak bacaan tersebut. Tapi jika kita tidak mendengar bacaan imam, misalnya kita berjamaah sholat zuhur, berjamaah sholat asar, kita kan nggak mendengar. Maka kita wajib membaca Al-Fatihah. Atau kita jamaah sholat maghrib, tapi mati lampu. Nah, kita berada di saf belakang. Nggak terdengar itu bacaan imam, saat itulah kita membaca. Gitu ya. Maka kalau toh kita masbuk dalam sholat, tanpa dapat fatihahnya, kita dapat rukuknya saja, itu sudah dihitung sebagai satu rakaat sholat. Sehingga dari sinilah kita bisa ambil kesimpulan bahwa membaca surat Al-Fatihah itu tidak termasuk rukun, akan tetapi salah satu daripada wajib sholat. Yang harus kita baca saat kita memang kondisinya bisa membacanya, dan
kita boleh tidak membacanya ketika memang kondisinya menuntut demikian. Ya. Nah, jadi sehingga termasuk kesalahan di dalam sholat adalah saat imam membaca tapi kita tidak diam. Kita juga bahkan ikut membaca. Ya, ini menyalahi apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW dalam hadis riwayat An-Nasai, di mana Rasulullah bersabda, Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan untuk kalian itu imam agar apa? Diikuti. Wala takhtalifu alaihi, maka jangan menyelisihi imam. Wa idza kabbara fakabbiru. Contoh kita mengikuti imam itu ketika imam itu takbir barulah kita takbir, jangan menyamai atau mendahului atau nanti-nanti, tapi diikuti. Wa idza qara'a fa'ansitu. Kalau imam sedang membaca ayat apakah itu Al-Fatihah atau surat yang lain maka diamlah. Ya. Disebutkan juga ibu-ibu ya di dalam riwayat yang lain yang tidak saya sebutkan atau saya tuliskan di slide sini ya. Saat Rasulullah sedang mengimami sholat, itu makmumnya tidak sedikit mereka yang juga membaca saat beliau membaca gitu ya. Nah, selesai sholat beliau naik mimbar lalu mengingatkan gitu ya. Kepada mereka-mereka yang tadi membaca di saat sholat tadi gitu. Apa yang kalian lakukan tadi? Kami membaca juga wahai Rasulullah gitu ya. Nah, kemudian beliau menegur ya, lain kali jangan diulangi begitu ya. Ketika imam membaca maka diamlah kalian dan simaklah apa yang dibaca oleh imam. Ya. Kemudian kesalahan yang ke-14 adalah tidak mengikuti imam. Ya, ini tidak sedikit juga ya ibu-ibu ya. Jadi ada yang mendahului, ya itu kesalahan fatal itu ya. Karena kita memang belajar berorganisasi, belajar berjamaah itu dari sholat jamaah ini. Namanya pemimpin itu diikuti, pemimpin itu ditaati. Itu maka kita diperintahkan betul-betul dalam Al-Quran agar kita selektif dalam memilih pemimpin. Kenapa? Kalau sudah menjadi pemimpin kita, mereka itu memiliki hak atas ketaatan kita. Itu. Maka jangan sampai kita salah dalam memilih pemimpin. Nah, di sini harus diikuti, nggak boleh disamai saja, nggak boleh. Ya. Nah, jadi saat benar-benar imam ruku, kita pas posisi ruku juga tidak. Ruku, imam biarkan ruku dulu, baru kita ikuti ruku. Ya. Nah, ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan tadi ya, sebagian sudah kita spill. Inna majumilal imam yu'tamma bihi. Imam itu dijadikan sebagai komando dalam kita sholat itu untuk diikuti. Wala tahtalifu alaihi. Jangan kita menyelisih imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Ya. Ketika imam takbir baru fakabbiru, ikuti takbirnya. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Ya. Kalau imam membaca sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau dalam sholat jamaah yang membaca sami Allahu liman hamidah itu imam saja ya ibu-ibu ya. Adapun kita sebagai makmum setelah mendengar imam membaca sami Allahu liman hamidah, kita membaca Rabbana walakal hamdu. Fa'idha sajada fasjudu. Kalau imam sudah sujud, baru kita sujud ya. Sampai bahkan kita mengikuti imam itu saat apa? Meninggalkan tempat sholat kita tidak boleh mendahului. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, Ayyuhan nas, ini imamukum. Wahai manusia, ini beliau Rasulullah yang bersabda ya. Saya adalah imam kalian. Fala tasdikuni birruku. Ya, kalau sholat bersama saya, jangan mendahului saya saat ruku. Wala bis sujud, begitu juga saat sujud. Wala bil qiyam, disebut satu-satu oleh beliau ya. Ketika berdiri, wala bil insiraf. Begitu juga kalau meninggalkan tempat. Jadi, tunggu dulu sampai imam meninggalkan tempat sholatnya. Berpindah dari tempat beliau memimpin sholat. Misalnya sudah pindah ke tempat lain untuk sholat sunnah, baru kita boleh meninggalkan tempat. Tapi ketika imam masih zikir di situ, belum meninggalkan tempat, sebaiknya kita tidak meninggalkan tempat kita. Begitulah cara hidup berjamaah. Ya. Jadi kita harus mengikuti betul.
Waktunya Salah sudah habis ngapunten. ya, Bu ya. Nggih, ini waktunya mepet, kayaknya banyak sekali pertanyaan.